Perkembangan dimaknai sebagai sebuah proses perubahan yang terjadi dalam diri individu ataupun organisme, baik secara fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan ataupun kematangan. Proses perkembangan sendiri harus berlangsung secara sistematis, progresif, dan juga berkesinambungan. Secara psikis, proses perkembangan itu akan mengarah kepada pembentukan kepribadian seseorang yang akan menentukan sifatnya dalam berhubungan sosial dengan orang lain. Di dalam dunia pendidikan sendiri, tahapan sosialisasi itu ada beberapa tahap. Salah satunya yaitu tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah tugas yang terjadi dalam periode waktu tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila berhasil dilakukan, maka akan menentukan keberhasilan pada tugas yang akan mendatang. Berikutnya, sebaliknya apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu, kemampuan menilai dan memahami lebih jauh tentang perkembangan peserta didik menjadi syarat penting dalam suatu proses pengajaran. Pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan menunjuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi, pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu ataupun organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antar bagian-bagian organisme dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Yang kedua ada progresif, yang berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Contohnya seperti terjadinya perubahan fisik pada anak, perubahan pengetahuan dan kemampuan pada anak, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, berkesinambungan. Berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya ketika seorang anak dapat berjalan itu, seorang anak lebih dahulu telentang, tengkurap, duduk, kemudian baru bisa berdiri. Ciri-ciri perkembangan. Dalam suatu perkembangan pasti terdapat muncul ciri-ciri dalam diri individu itu sendiri. Contoh ciri perkembangan yang pertama yaitu terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, yaitu tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis yaitu semakin bertambahnya pembendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Ciri perkembangan yang kedua yaitu terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik, yaitu proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman-teman sebayanya.
Yang ketiga yaitu lenyapnya tanda-tanda dalam aspek fisik, seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis yaitu lenyapnya masa mengoceh atau meraban, yaitu bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang keempat yaitu munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik seperti tumbuh atau pergantian gigi, dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membesarnya pinggul atau buah dada pada wanita dan tubuhnya kumis serta perubahan suara pada pria. Sedangkan pada aspek psikis yaitu berkembangnya rasa ingin tahu. Berikut akan saya sebutkan uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak akan pernah berhenti sepanjang hidup individu atau organisme. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan tentunya memiliki ciri khas tertentu. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan.